Hai, Bapak Ibu Guru hebat, pejuang pendidikan Indonesia. Saya Helina Dalima dari Sekolah Dasar Katolik Warsawe, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan suatu bentuk simpulan serta refleksi terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1, koneksi antara materi. Perbedaan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah salah satu alat pendidikan terkhususnya untuk anak-anak berusia 7-14 tahun. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ada dua kerangka dasar penting dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu perubahan dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Poin perubahan terdiri dari 3 kerangka dasar, yaitu kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan, dan apa yang berubah. Kerangka dasar yang pertama, kodrat keadaan, yaitu kodrat alam, yakni terkait dengan tempat serta budaya di mana anak itu berada, karena kondisi ini akan terus melekat dalam dirinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan diri serta pengetahuannya. Kodrat zaman, yakni terkait dengan situasi serta kondisi atau perkembangan zaman, seperti apa anak itu dilahirkan. Karena hal itulah yang mempengaruhi mental serta cara pandangan anak tentang diri dan masa depannya. Dan kedua hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan, sikap, karakteristik, serta minat dan bakat anak. Dalam hal ini, kemampuan sang guru sangat ditantang untuk memilih dan memilah berbagai konsep serta strategi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan betul-betul efektif dan efisien. Karena pendidikan harus memupuk nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan orang. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada siswa dan mengakui serta merangkul keragaman dan keunikan. Dalam hal ini kita boleh berpikir maju atau menciptakan suatu perubahan, namun kita harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip penting budaya masyarakat. Visi utama pendidikan adalah kebijaksanaan dan itu menjadi tujuan dari semua disiplin ilmu. Dinamika etika mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Budi pekerti yang terdiri dari cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kehendak mempunyai pengaruh yang signifikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara mempunyai potensi yang besar untuk mengimbangi perubahan ini. Oleh karena itu, pendidikan harus mengupayakan pendekatan yang komprehensif dan harmonis. Jika dijalankan dengan baik, pendekatan ini akan menghasilkan keunggulan moral sehingga mendorong tumbuhnya generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mencapai kebijaksanaan haruslah menjadi tujuan akhir di semua bidang ilmu. Pendidikan harus betul-betul menghamba serta memperlakukan siswa dengan hormat. Dengan kata lain, semua tindakan dilakukan demi kepentingan pendidikan siswa. Karena pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan haruslah berprinsip pada budi pekerti, baik dalam kelas maupun di luar kelas, dengan berasaskan trilogi pendidikan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pembelajaran. Yang kedua, ketuntasan materi dianggap lebih penting daripada sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran tanpa menggali potensi dan background siswa. Dan pembelajaran yang dilakukan sangat bersifat konvensional. Dan yang berikut, pemberian penilaian hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka dianggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menjadi sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, melainkan juga aspek budaya, aspek sosial, aspek spiritual, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mereka kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berekspresi, serta kebebasan untuk berkreasi. Guru harusnya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, serta memiliki hati yang tulus dalam membimbing dan menuntun siswanya. Menghargai setiap karakter murid serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Hal baik yang akan saya lakukan untuk mencerminkan pemikiran KHD ke depannya adalah merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan prinsip memerdekakan anak. Mendalami karakteristik serta latar belakang siswa dengan membangun komunikasi yang baik sehingga anak merasa nyaman saat berhadapan dengan guru maupun dengan temannya. Demikian pemaparan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak. Terima kasih.